Seorang janda anak dua tewas bersimbah darah di depan rumahnya. Pelaku curas jalan lintas Sumatera berhasil diborgol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual telah kami hadirkan pada Borgol edisi hari Rabu, 11 November 2020. Bersama saya Putri Jolanda, inilah Borgol selengkapnya. Seorang janda anak dua di Kota Palembang tewas bersimbah darah di depan rumahnya. Diduga ibu rumah tangga ini menjadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri, yang hingga kini motifnya belum diketahui. Korban ditemukan bersimbah darah di teras pintu depan rumahnya Selasa sekitar pukul 2 dini hari. Kejadian berawal saat para tetangga mendengar teriakan korban meminta tolong. Para remaja yang sedang latihan bela diri bersama tetangga lainnya langsung menuju rumah korban, Rusunawa Wakasnarian Syah Blok D, lantai 1, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Tetangga korban terkejut melihat Titi Handayani, usia 36 tahun, sudah terkapar bersimbah darah. Tetangga berusaha menyelamatkan korban, namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan akibat luka parah dan diduga kehabisan darah. Berdasarkan keterangan anak korban yang baru berusia 5 tahun, pelaku adalah tetangganya sendiri yang tinggal di depan rumahnya. Minta tolong itu. Nah, jadi siapa kan teko yang pelatih yang latihan itu naik, kalau teko sapam Pak Eki yang latih itu naik ke sini, dijengok dia nak ngejar ke sini, bakal tidak keluar lagi, dah kalau habis langsung nyampak. Jasad korban langsung dievakuasi ke ruang forensik Bayangkara Palembang untuk dilakukan visum. Belum diketahui motif pembunuhan ini, sedangkan pelaku yang berhasil diamankan polisi masih dilakukan pemeriksaan. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Setelah sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi dan warga, akhirnya AB warga Kota Palembang tertangkap setelah terjatuh dari sepeda motornya. Beruntung nyawa pelaku berhasil diselamatkan meski sempat diamuk warga. Video amatir warga ini memperlihatkan saat seorang pelaku jambret dihajar warga secara beramai-ramai. Pelaku tertangkap usai menjambret ponsel di Jalan Lintas Timur Sumatera, Tanjung Raja Kayu Agung, di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Warga kesal dengan peristiwa penjambretan yang sering terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Tanjung Raja Kayu Agung, Desa Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku tertangkap saat terjatuh dari sepeda motornya ketika dikejar warga usai melakukan aksinya. Nyawa pelaku terselamatkan dari amukan warga saat polisi tiba di lokasi kejadian. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tanjung Raja Ogan Ilir untuk menjalani pemeriksaan. Kapolsek Tanjung Raja, AKP Fajri Ambia menyatakan masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap komplotan jambret bersepeda motor yang sering beraksi di Jalan Lintas Timur Sumatera. Berdasarkan informasi dari masyarakat, sehingga kami bergabung dengan pihak dari Polres melakukan pengejaran, dan pada saat melakukan pengejaran rupanya pelaku ini sempat terjatuh dari motornya, kemudian berhasil diamankan oleh masyarakat dan juga anggota kepolisian baik dari Polres maupun Polsek Tanjung Raja. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu buah ponsel hasil kejahatan. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Ogan Ilir, Fitriadi Ainus melaporkan. Setelah 3 pelaku berhasil diringkus, tim Serigala Polres Musi Banyuasin kembali melumpuhkan 2 kawanan pelaku pembobol toko sembako antar kabupaten. 5 dari 6 pelaku diringkus saat beraksi di 2 wilayah berbeda. Iwan dan Saipul warga Lubuk Linggau terpaksa dilumpuhkan petugas di bagian kakinya karena berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Usai kejadian, seorang pelaku berhasil diringkus tim Serigala Polres Mupari Lubuk Linggau dan kini dalam proses persidangan. Sementara 2 pelaku lagi juga telah ditangkap terlibat kasus lain di wilayah hukum Polres Lubuk Linggau. Pelaku terkenal sadis dan licin setiap kali beraksi menggunakan senjata api rakitan jenis revolver, sehingga para pelaku terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur. Masing-masing pelaku memiliki peran berbeda saat melancarkan aksinya. Di mobil, Pak. Suruh tolong orang tuh, Pak. Oh, nolong angkat barang? Iya, Pak. Di mobil? Iya, Pak. Ngawasi? Enggak, diam aja dalam mobil, Pak. Diam aja dalam mobil.
Kapolres Musi Banyuasin AKBP Erlin Tangjaya menyatakan pihaknya masih memburu satu pelaku lain yang masih buron. Berarti sudah ada 3 pelaku yang kita amankan untuk di wilayah Bapak Toman ini. Kemudian ada lagi satu kawan mereka ini juga melakukan aksi kejahatan di wilayah lain. Para pelaku dijerat pasal 365 ayat KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita pelaku curas jalan lintas Sumatera berhasil diborgol polisi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar
dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim Elang Satuan Reserse Kriminal Mapolres 4 Lawang berhasil meringkus salah seorang anggota komplotan pelaku curas di Jalan Lintas Sumatera. Tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Reno, 36 tahun, warga Desa Tanjung Ning Simpang, Kecamatan Saling, Kabupaten 4 Lawang, diringkus tim Elang Satreskrim Mapolres 4 Lawang di kawasan Talang Gunung, Kecamatan Tebing Tinggi saat sedang berada di dalam mobil truk yang ditumpanginya. Saat hendak ditangkap, pelaku melakukan perlawanan dan berusaha kabur, sehingga membuat petugas kepolisian terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas di bagian kakinya hingga membuatnya jatuh tersungkur. Tersangka ditangkap karena keterlibatannya bersama 3 orang rekannya yang masih buron, melakukan aksi kejahatan pencurian dengan kekerasan atau curas pada bulan Juli lalu. Saat itu korban Tony Wibowo dan Prengki, warga Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat sore dengan mengendarai mobil pick-up dari menjual kopi di 4 Lawang. Korban dirampok dengan cara jalan yang akan dilalui ditutup batang pohon besar oleh kawanan pelaku. Di bawah ancaman senjata tajam, kedua korban yang tak berdaya kemudian dipaksa untuk menyerahkan uang hasil dari penjualan kopi dan handphone miliknya kepada para pelaku. Akibat kejadian ini, korban Tony Wibowo menderita kerugian berupa uang tunai sebesar Rp37.987.000, berikut 1 buah handphone. Sementara korban Prengki mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp27 juta, berikut 1 buah handphone. Tersangka telah melakukan penodongan atau pencurian kekerasan di Jalan Tanjung Ning Lama, yang mana pada saat korban melintas dihadangkan sebuah kayu di jalan, kemudian melakukan pengerusakan kaca terhadap korban dan kemudian mengambil barang-barang dan uang milik korban yang dari hasil penjualan kopi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka bakal dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang ibu parubaya di Palembang menjadi sasaran kawanan pencopet usai pulang dari bank. Copet beraksi di dalam angkot dengan cara menyayat tas korban menggunakan silet. Usai terpergok melakukan pencopetan di dalam angkot, seorang pelaku spesialis copet dalam angkot ini ditangkap warga dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Sebelum dibawa ke Mapolrestabes, pelaku bahkan sempat jadi bulan-bulan warga yang geram melihat aksi pelaku. Beruntung polisi yang sedang berpatroli langsung mengamankan pelaku. Menurut keterangan korban, awalnya korban menaiki angkot dengan tujuan pulang ke rumah usai mengambil uang di bank. Tak lama kemudian pelaku menumpang angkot yang sama dan duduk di samping korban. Kemudian langsung beraksi dengan mengoyak tas korban menggunakan silet. Korban yang sadar tasnya koyak dan uang tunai sebesar Rp2 juta tak ada lagi di tas, kemudian berteriak serta langsung menangkap pelaku. Oh, dari mana Ibu? Dari kantor bank. Oh, dari kantor bank. Ngambil duit atau gimana? Habis ngambil duit di bank? Enggak lah, ada urusan sedikit. Oh gitu. Itu taunya tas Ibu sobek itu gimana Bu? Enggak tahu kalau sobek ini. Oh itu. Terus apa yang hilang tadi sempat? Oh, apa isinya Bu itu? Duit. Dan kami spontanitas langsung ke sana, kami lihat, ya ternyata tersangka pelaku copet di dalam angkot berada di dalam angkot tersebut dan beserta korbannya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Jajaran Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin menggerebek rumah bandar narkoba berskala besar diwarnai baku tembak dengan pelaku. Baku tembak antara polisi dan pelaku ini terjadi di Desa Tanjung Agung Utara, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin, Sabtu siang. Aksi baku tembak ini mengakibatkan seorang anggota polisi terluka. Peluru pelaku juga menyasar ke balita mengenai bagian dada sebelah kanan, sementara pelaku bernama Andi berhasil dilumpuhkan petugas. Pelaku menghembuskan nafas terakhir saat dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, Musi Banyuasin. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita hampir 1 kg narkotika jenis sabu, sepucuk senjata api rakitan, dan puluhan butir amunisi aktif milik pelaku. Informasi baku tembak salah satu dari 5 kami yang melakukan baku tembak. Itu 5 tahun lebih kurang itu. Orang tua dari siapa itu, Pak? Itu anak dari Herman. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan narkoba antar kabupaten. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, E-News melaporkan. Kadispora Oku Selatan dibacok orang tidak dikenal di pesta pernikahan warga. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata
Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Oku Selatan dibacok saat menghadiri pesta pernikahan. Insiden yang berlangsung cepat tersebut terjadi saat korban hendak naik ke mobil untuk pulang ke rumah. Korban bernama Ahmad Yani yang merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kadispora Kabupaten Oku Selatan harus dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan usai mengalami luka bacok saat menghadiri pesta pernikahan di Kampung Tanding, Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Korban mengalami luka cukup serius bagian lengan kiri atas sebanyak 2 tebasan dengan belasan jahitan. Korban dibacok saat sedang berjalan menaiki mobil untuk kembali pulang ke rumah. Pelaku pembacokan saat ini identitasnya telah diketahui oleh pihak yang berwajib. Pihak polisi hingga saat ini masih memburu pelaku untuk mengungkap motif dari peristiwa pembacokan terhadap kepala dinas tersebut. Kalau motif untuk sementara masih kita dalami karena yang diduga sebagai tersangka masih kita lakukan pengejaran. Tersangka sudah dikantongi? Identitas tersangka sudah kita kantongi, inisialnya M, umurnya lebih kurang 40 tahun. Aparat menghimbau kepada pihak keluarga maupun ke pelaku agar pelaku segera menyerahkan diri ke pihak berwajib guna mengungkap permasalahan dengan jelas. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Seorang petani karet di Kabupaten Ogan Ilir mengalami luka tembak di bagian punggung. Korban tertembak saat sedang berada di kebunnya yang tidak jauh dari rumah korban. John Sailan, warga desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, masih menjalani perawatan intensif tim dokter Rumah Sakit Bari Palembang. Korban mengalami luka tembak di bagian punggung hingga tembus dada. Korban yang berprofesi sebagai petani ini menyatakan tertembak saat berada di kebunnya. John Sailan sempat mendengar suara letusan senjata api dari arah belakang kebun. Selang beberapa saat, John Sailan tersungkur terkena peluru nyasar. Pihak keluarga kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk menjalani perawatan. Keluarga berharap kepolisian mampu mengungkap pemilik senjata api yang mengenai korban. Diduga korban terkena peluru nyasar. Oh, sudah dapat kabar itu, Pak? Iya, ngatakan nak ditembak itu. Ditembak? Iya. Tahu Pak siapa nembak, Pak? Tidak tahu. Apa di sana ada penggerbekan, Pak? Hah? Infonya ada penggerbekan di sana? Ada penggerbekan di sana? Ada penggerbekan. No, ada. Ada penggerbekan ya? Kasus peluru nyasar ini masih dalam penyelidikan Polres Ogan Ilir. Polisi telah meminta sejumlah warga untuk mengungkap kasus ini. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Tempat penyulingan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin meledak dan membakar. Diduga api berasal dari mesin genset, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Video amatir berdurasi sekitar 40 detik ini memperlihatkan saat peristiwa meledaknya tempat penyulingan minyak mentah ilegal di Desa Bangunsari, Sungai Angit, Kecamatan Babat, Toman, Musi Banyuasin pada Minggu sore. Kepulan asap hitam membumbung tinggi membakar tempat penyulingan minyak mentah. Api dengan cepat membakar ratusan drum berisi minyak mentah sehingga api sulit dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga api berasal dari salah satu mesin genset saat pekerja melakukan pemindahan minyak mentah ke dalam tetmon. Berkisar 2 jam, api berhasil dipadamkan. Pasca kebakaran, hanya menyisakan belasan kerangka tetmon dan ratusan drum sisa terbakar. Aktivitas penyulingan minyak mentah merupakan salah satu cara warga sekitar mencari nafkah keluarga. Hal ini sangat dilarang karena berpotensi akan memicu kebakaran, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Kalau penyebab itu saya kurang tahu. Yang pasti kabarnya dari mesin. Oh, dari mesin, Pak. Kabarnya kan? Kabarnya. Polres Muba telah menetapkan pemilik penyulingan minyak mentah ilegal sebagai tersangka. Kita sudah menyampaikan banyak himbauan, banyak ini, tapi masyarakat ini memang sulit ya. Kita ingatkan, dan juga lokasi-lokasi mereka nyuling minyak ini cukup jauh dari keramaian, gitu kan? Dia daerah-daerah pedalaman.
Meski sering menimbulkan ledakan dan menelan korban jiwa, namun sejumlah tempat penyulingan minyak mentah ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin tetap beroperasi. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Putri Jolanda, sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberinya berbagai macam nikmat hingga hari ini. Sholawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari ini kita masih dihebohkan oleh
peristiwa besar. Peristiwa yang besar itu kita sebut sebagai peristiwa berupa ujian atau musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhusnuzon bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini didatangkan atau datangnya dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coronavirus 19 atau COVID-19 ini yang kalau dipanjangkan adalah coronavirus disease tahun 2019, sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang masih terus menunjukkan peningkatan hampir di seluruh dunia. Sampai dengan hari ini hanya beberapa negara saja yang belum terjangkit. Hanya belasan saja dari negara-negara yang ada di dunia yang masih sampai sekarang itu dinyatakan aman, belum tersentuh oleh wabah yang kita kenal dengan coronavirus 19. Hadirin pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, sebagai umat beragama tentu saja kita melihat informasi yang cukup detail, mulai dari Al-Quran, hadis, pendapat para ulama tentang persoalan-persoalan yang seperti ini. Memang kalau kita lihat dalam banyak literatur, misalnya kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, memang coronavirus tidak disebut secara detail. Tetapi Al-Quran kalau kita lihat misalnya dalam Suratul Baqarah ayat 243, sebetulnya sudah jauh-jauh hari membincang tentang apa itu yang disebut dengan wabah, dan wabah ini sebetulnya bukan hanya terjadi di kita sekarang, tetapi wabah ini sebetulnya juga pernah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Bahkan kalau dilihat dari surah ini diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iktibar, gambaran kepada kita bahwa sejenis coronavirus ini pernah juga terjadi pada masa lalu. Ayat Al-Quran ini misalnya berbunyi, alam taro ilal lazina kharaju min diyarihim wahum ulupun hadarul maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu padlin alan nas walakin aksaron nasi la yashkurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini memberikan informasi kepada kita sekarang melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan ungkapan alam taro. Tahukah kalian bahwa ilalazi, orang-orang masa lalu, khoroju, mereka semua keluar, min diyarihim, dari tempat-tempat mereka, dari rumah mereka, wahum ulupun, jumlah mereka saat itu tidak kecil, ada ribuan orang. Hadzarul maut, mereka keluar dari kampung yang jumlahnya ribuan itu adalah karena takut mati. Faqala lahumullah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Summa ahyahum, kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha lazu padlin alan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memiliki karunia kepada manusia, walakin aksaron nasi la yashkurun, namun demikian kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang pandai berterima kasih. Melalui ayat ini para ulama, terutama para mufassir, para ahli tafsir, kemudian hampir tafsir-tafsir besar misalnya seperti At-Tabari, Ibn Katsir dan lain-lain, mereka bersepakat menerjemahkan, memahami ayat ini sebagai bahwa ada kasus yang terjadi pada masa yang lalu dan menimpa kaum Bani Israel. Kita tidak tahu persis seperti apa kasus ini terjadi, tetapi kita bisa mengatakan apa yang terjadi ini adalah bahwa saat itu umat Nabi Israel terkena musibah yang menurut hemat kita sungguh luar biasa dampaknya, sehingga menyebabkan mereka harus keluar dari rumah-rumah mereka.
jumlah mereka cukup besar, mereka keluar dari kampung mereka menuju ke suatu tempat yang belum terkena wabah. Itu kalau dilihat dari berbagai macam tafsir yang kita baca. Kenapa mereka keluar? Karena mereka merasa takut mati. Jadi bukan hanya sekarang saja, kalau kita lihat yang lalu ternyata umat masa lalu juga takut mati yang menyebabkan mereka harus keluar dalam jumlah besar. Akan tetapi karena mereka keluar itu dalam kondisi takut mati, maka Allah Subhanahu wa taala lalu betul-betul mematikan jumlah orang sebanyak itu. Para mufasir berbeda pendapat tentang kata-kata ulu pun di situ, ada ribuan orang, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan para mufasir itu dengan 8.000, ada yang mengatakan 10.000 saat itu orang keluar secara keseluruhan untuk menghindari wabah yang seperti kita alami sekarang. Lalu kemudian para mufasir juga memberikan penjelasan yang cukup panjang tentang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebesarannya mereka-mereka ini lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat misteri yang amat dahsyat ini, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kenapa mereka kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak riwayat dari para mufasir disebutkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka itu adalah karena doa dari salah seorang yang amat soleh. Diriwayatkan beliau adalah seorang nabi yang kemudian para mufasir menyebutnya dengan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli kemudian melihat peristiwa yang dilalui itu, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa keingintahuan yang demikian besar dari Nabi Zulkifli. Lalu kemudian mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas doa Nabi Zulkifli, mereka kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala kaya akan karunia-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada para manusia itu,
bahwa mereka kurang pandai bersyukur. Kita kemudian mengetahui bahwa wabah seperti ini ternyata juga pernah terjadi dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita ingin meneruskan apa yang kita bincang pada hari ini dengan apa yang terjadi pada masa kita, yaitu masa yang pernah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Apakah sejarah umat manusia ini selalu dirundung, selalu ada fase atau peristiwa yang dilalui dengan apa yang kita sebut sebagai wabah seperti sekarang ini? Ternyata Nabi SAW pada masanya itu di daerah yang disebut dengan Madain, ternyata wabah yang seperti ini juga lalu kemudian pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Bahkan dari sini kemudian para ulama mengetahui wabah yang disebut kemudian itu dengan namanya ta'un, dan para ahli, para ulama kemudian bersepakat wabah yang sifatnya pandemi seperti yang sekarang ini lalu kemudian dipahami sebagai namanya ta'un, tinggal lagi derivasi dari ta'un itu yang kemudian mungkin menjadi COVID-19 dan seterusnya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dari sebuah hadisnya, misalnya ani Nabi SAW annahu qala iza sami'tumut ta'un, ada juga lapasnya dalam riwayat Muslim itu iza sami'tum bit ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau kita lihat hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW ini dengan tegas menyebut wabah yang sedang dialami kala itu adalah ta'un. Misalnya, iza sami'tumut ta'un, apabila kalian semua mendengar ada wabah yang namanya ta'un bi ardin, di suatu negeri, di suatu tempat, fala tadkhuluha. Nabi kemudian melarang kita untuk kita tidak masuk ke tempat itu. Sebaliknya, wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan akan tetapi manakala sedang terjadi wabah di suatu tempat sedangkan kalian sedang berada di daerah itu atau sedang berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka kalian, kata baginda Nabi SAW, tidak boleh pula keluar dari tempat itu. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini adalah skema isolasi yang kita sebut sekarang, yang kita pahami sekarang. Ternyata dahulu Nabi pernah melakukan isolasi kepada suatu tempat. Paling tidak tempat yang pernah disampaikan melalui hadis Nabi ini yang kita kenal sekarang, dipahami oleh para sejarawan, para ulama, namanya Madain. Kita kemudian memahami ternyata era Nabi saja kasus atau peristiwa seperti yang kita alami sekarang yang disebut dengan ta'un itu pernah terjadi. Ternyata tidak hanya pada masa Nabi, pada era sahabat juga pernah terjadi, atau banyak juga kasus-kasus yang seperti ini terjadi. Yang paling terkenal itu pada masa Umar ibn al-Khattab, seperti yang sering kita dengar, kita saksikan bersama-sama. Misalnya di suatu tempat ketika Umar ibn al-Khattab bersama para sahabatnya dalam perjalanan, di saat itu dia mendapat kabar berita dari salah seorang sahabat yang lain bahwa di negeri Sam, tempatnya di daerah Amwas, sedang terjadi wabah. Beberapa sahabat sedang berada di sana, mendengar informasi yang disampaikan oleh para sahabat dan menyampaikan hadis ini seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar ibn al-Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengurungkan niatnya untuk mampir ke suatu tempat yang bernama Amwas yang berada di Syam atau Syria sekarang. Lalu kemudian Umar bin Khattab balik kanan, yaitu ke tempat semula bernama Madinah. Kenapa Umar ibn al-Khattab melakukan hal yang demikian ini? Sementara beberapa sahabat yang sudah terlanjur masuk berada di daerah Amwas ketika itu, lalu kemudian memilih tetap berada di situ, dan beberapa riwayat menyebutkan ada beberapa sahabat besar yang kemudian tidak mau keluar mengikuti anjuran dari baginda Nabi SAW mengisolasi dirinya bersama dengan orang-orang yang ada di Amwas ketika itu. Misalnya adalah sahabat Mu'az bin Jabal dan lain-lain, yang menyebabkan diriwayatkan Mu'az bin Jabal bersama para sahabatnya yang lain meninggal di sana, memilih untuk tidak keluar sampai akhir hayatnya.
Tetapi ada peristiwa menarik dari kasus Amwas yang jarang dilihat oleh para sejarawan atau mungkin terlewatkan. Misalnya, ternyata ada sahabat yang kemudian kita kenal namanya itu adalah Amr ibn al-As, yang dia memilih untuk keluar dari tempat itu, tetapi keluarnya tidak ke tempat keramaian, tidak tempat ada hunian manusia, tetapi kemudian beliau naik ke atas bukit, lalu kemudian mengisolasi dirinya bersama yang lain di bukit itu, lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dengan teman-temannya yang lain, kita tidak mendapatkan jumlah detailnya berapa jumlah orangnya, atas izin Allah Amr ibn al-As kemudian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang menarik. Namun demikian, kita saudara pemirsa, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Harapan kami sebagai masyarakat Palembang menghimbau kepada pemerintah pusat, daerah dan kota untuk membantu secepatnya bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Dan juga kami himbau kepada para anggota-anggota DPR, pengusaha yang mampu supaya dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari virus corona ini. Kami sebagai warga negara Indonesia yang berada di Kota Palembang berharap bantuan dari pemerintah segera turun, dan juga kami mengimbau kepada wakil rakyat kami yang berada di pusat, provinsi dan tingkat daerah untuk memperhatikan kami, karena dengan maraknya wabah corona dan berlakunya lockdown atau dirumahkannya, maka kami tidak bisa bekerja, khususnya untuk buruh harian lepas, karena kalau tidak bekerja kami tidak bisa menafkahi kota kami. Semoga cepat realisasi dan kami sangat membutuhkan itu. Terima kasih. Baik, saudara pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana sikap kita sekarang ketika kita semua sedang menghadapi cobaan yang kita sebutkan bahwa cobaan itu sampai sekarang belum juga kunjung selesai. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan, tentu kita tidak sendiri. Kita bersama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita hidup misalnya di suatu negara, kita hidup di negara tercinta, negara Indonesia. Apa yang mesti kita lakukan tentu sebagai makhluk Tuhan yang hidup di suatu negara, maka akan jadi lebih baik
manakala kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah, karena pemerintah dalam hal ini adalah imam kita. Sudah sepatutnya manakala terjadi persoalan-persoalan yang seperti ini, kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan yang menjadi keinginan dari pemerintah. Mereka memiliki banyak ahli, mereka memiliki banyak pengetahuan. Tentu saja apa yang diputuskan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai manusia mengikuti manakala ada anjuran dari pemerintah untuk kita melaksanakan, misalnya tinggal atau tetap diam dan berada di rumah, kita ikuti anjuran itu untuk kebaikan kita bersama. Sehingga kasus-kasus yang lalu menjadi pelajaran itu, harapan kita pemerintah dengan timnya, pemerintah dengan segala macam strateginya itu memiliki kemampuan untuk menekan sekecil-kecilnya, meminimalisir korban-korban sehingga tidak sebanyak pada periode yang lalu. Meskipun sampai dengan hari ini kita sudah berada lebih dari 2000, kita berharap kepada apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah akan diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekaranglah pendekatan spiritual sebagai manusia biasa, hamba Allah yang doib, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak cara sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita dengan berdoa, doa apa saja yang bisa kita lakukan, tidak mesti doa dalam bahasa Arab. Kita berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah, ataupun amalan-amalan yang seringan-ringan mungkin. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa amalan yang menurut hemat kita perlu kita lakukan, seperti yang diajarkan oleh ulama Palembang misalnya. Ulama ini hidup lebih kurang di era 1840-an, misalnya dalam satu kitab yang namanya Atiyatur Rahman, Syekh Muhammad Azhari pernah menghimbau kepada kita untuk kita terhindar dari berbagai macam maksiat, pangkal dari segala macam wabah itu. Baik juga misalnya kita melapaskan, ada lapas yang zikir paling baik atau juga baik untuk kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu zikir atau lapal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ternyata kata atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya 7 kata saja, dan kalau kita hitung hurufnya ternyata hanya 24 huruf saja. Ternyata ini rahasia yang Allah punya, bahwa dari 7 kata di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terkandung dari 7 anggota tubuh yang senantiasa melakukan maksiat. Di antara 7 itu misalnya mata, telinga, mulut, kedua tangan, kedua kaki, dan satu lagi kemaluan. Jadi ini luar biasa rahasia yang dipelajari oleh ulama kita, ulama orang Palembang. 24 huruf yang dimaksudkan di situ dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah 24 jam. Jadi menurut Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani atau Syekh Muhammad Azhari Palembang, kalau seandainya kita mau berzikir melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja selama 24 jam, kita lafalkan sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi jumlahnya, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam maksiat. Barangkali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani ini bisa juga mengawal hati kita yang sedang gundah gulana menghadapi cobaan dari Allah berupa coronavirus disease 19 ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang akan mengambilnya kembali dari kita. Dan kapan saja Allah Subhanahu wa taala mau mengambilnya, itu tidak kenal waktu, tidak kenal ruang. Allah Subhanahu wa taala kapan saja bisa mengangkatnya kembali, menjinakkannya kembali seperti semula, dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Insya Allah kita mudah-mudahan tidak ada musibah yang tidak ada kunjung selesai.
Karena Allah menurunkan musibah, berarti Allah pula nanti yang akan memberikan penawar dari musibah itu. Kita sebagai para cerdik pandai menghimbau kepada masyarakat dimanapun kita berada, para pemirsa iNews TV untuk tetap tenang. Kita lakukan saja semua anjuran, tidak usah resah dan gelisah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita mumpung ada peristiwa ini, mungkin kita selama ini sudah jarang ngumpul bareng selama 24 jam dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Saat inilah kita memiliki tanggung jawab berkumpul dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Kita berbagi, selama ini mungkin kita kurang berbagi dengan para keluarga. Hikmah dari musibah itu selalu ada. Barangkali di antara hikmah dari musibah itu yang seperti kita alami sekarang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Introspeksi diri, mawas diri, mengoreksi diri kita adalah jalan yang terbaik. Muhasabah harus sering kita lakukan karena kita sebagai hamba Allah ciptaan Tuhan tidak pernah alpa dari perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini kemungkinan saja cara kita untuk mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, barangkali hikmah dari berbagai macam musibah yang kita lakukan, terutama menghadapi COVID-19 ini, kita tetap dalam kewaspadaan dan ketenangan. Kita tidak usah manakala melihat ada tetangga atau apa diinformasikan sebagai orang dalam pengawasan lalu kemudian kita harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Bukan seperti itu, tetapi kita mawas diri, kita ikuti saja anjuran tenaga kesehatan. Kita perlu berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja luar biasa. Kita harapkan apa yang mereka lakukan itu mendapatkan pahala dan diijabah semua keinginan-keinginan mereka. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolmimel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahnas Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi.
Kata sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Kota Prabu Muli bersiap menggelar sekolah tatap muka. Ratusan nelayan Ogan Ilir terima konverter BBM ke BBB. Mobil tua peninggalan perjuangan kemerdekaan dipamerkan dalam peringatan Hari Pahlawan. Tiga sajian utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini, Rabu 11 November 2020. Beragam informasi lainnya kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, berikut iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Prabu Muli melihat secara langsung kesiapan sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama agar saat diberlakukannya sekolah tatap muka tidak menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona. Berbagai fasilitas sarana dan prasarana protokol kesehatan telah disediakan di berbagai sekolah tingkat SMA dan SMP sederajat dalam menyambut rencana pemerintah Kota Prabu Muli memulai aktivitas belajar tatap muka setelah hampir 9 bulan siswa belajar di rumah. Kesiapan tersebut diungkapkan oleh salah satu kepala sekolah SMA Negeri 2 Prabu Muli, Eva Yusnita. Siswa dan guru wajib mematuhi protokol kesehatan sebelum memasuki ruangan. Tempat cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan, serta unit kesehatan disiapkan dengan dipantau dari tenaga kesehatan. Dimulai dari persiapan untuk alat cuci tangan, sabun kebersihan, kemudian lagi untuk pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan protokol kesehatan untuk menuju normal kami sudah siap. Dimulai terutama untuk pembagian dalam kelas, guru yang mengajar untuk jadwal pelajaran, kemudian lagi siswa juga kami atur berdasarkan di dalam kelas dengan jumlah tempat duduk. Untuk SMA itu maksimal 18 siswa dan itu kami berikan tempat duduk masing-masing siswa yang mereka tidak boleh bergantian. Jadi di dalam kelas pun guru yang mengajar, kemudian lagi guru yang setelah mengajar itu standby di depan kelas. Kemudian lagi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Prabu Muli, Elman, mengatakan kebijakan selanjutnya akan dibahas bersama Forkopimda untuk menentukan layak atau tidaknya sekolah kembali belajar tatap muka seperti biasa. Ya, kita begini, nanti kan ini kan ada tim, Pak. Ada Forkopimda, ada tim. Tetap kita memberikan masukan ke Pak Wali ya, sebagai kebijakan, ya kita sama-sama lah. Karena wajib lah belajar ini. Sudah 7 bulan vakum, anak-anak kita tidak bisa belajar apa sekarang ini kan. Nah, bagaimana nasib negara kita, bagaimana nasib yang lain? Artinya kita harus tetap berdampingan dengan virus ini, tapi yang jelas
kita seluruhnya anak-anak kita mempraktekkan ya protokol kesehatan dengan sangat ketat di rumah, di jalan, di sekolah atau sedang bergaul. Harus. Kota Prabu Muli masih berada di zona oranye dengan status penyebaran yang mulai landai. Diharapkan penerapan protokol kesehatan yang ketat dari siswa sehingga tidak menambah daftar klaster baru penyebaran COVID-19 di Kota Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Untuk mengenang perjuangan pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, Museum Negeri Sumatera Selatan menggelar pameran museum bertemakan warisan budaya Sumatera Selatan. Pameran ini berlangsung di Museum Negeri Sumatera Selatan atau yang sering disebut Museum Bala Putra Dewa di Jalan Srijaya 1, kilometer 5,5 Kota Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pun turut menyaksikan dan sangat mengapresiasi pameran yang menyuguhkan benda-benda bersejarah. Sementara itu Chandra Amprayadi, Kepala UPTD Museum Negeri Sumsel menambahkan pameran ini diikuti oleh 28 peserta, di antaranya terdiri dari 7 museum di Sumsel, 1 museum dari Jakarta, 2 museum kesultanan, serta museum arkeologi, serta komunitas seperti mobil jeep, sepeda ontel, dan peninggalan sejarah. Pameran ini berlangsung mulai tanggal 10 sampai dengan 19 November 2020. Yang dipamerkan adalah semua benda, baik fisik maupun non-fisik, yang mengandung nilai sejarah. Ada berupa senjata, ada berupa alat tanda, ada juga peralatan-peralatan perang, bahkan alat transportasi. Dari zaman abad 11. Artinya, Nah, kita mempunyai koleksi museum ada 8.934 buah. Nah, yang hibah dari masyarakat, hibah langsung yang tanpa ganti rugi itu ada 3.000-an. Nah, selebihnya hibah dari masyarakat ada sosial. Generasi muda bisa meneladani bahwa Dr. Akadani ini SMP 2 juga bagi generasi ikut meneladani bahwa tetap semangat walaupun apapun yang terjadi, apalagi pandemi sekarang ini, tapi kita tetap bersemangat untuk kegiatan memajukan bangsa dan negara. Pameran peringatan Hari Pahlawan diharapkan memotivasi pemuda untuk tetap menjaga nilai luhur perjuangan para pahlawan dengan menjaga persatuan dan mengisi pembangunan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 berada dalam situasi yang tidak biasa, yakni dalam kondisi pandemi COVID-19. Sejumlah partai pengusung mengkhawatirkan turunnya tingkat partisipasi pemilih dan berdampak pada target perolehan suara. Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, Satgas Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat meninjau kesiapan Pilkada di 7 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Ishak Meki meminta semua kader Partai Demokrat patuh dan taat terhadap keputusan partai. Bahkan kader Demokrat semua sudah bergerak untuk mengamankan dan memenangkan semua kandidat yang diusung oleh partai. Mengenai target Pilkada, Ishak mengatakan target mereka bisa menang di atas 80%. Untuk itu tantangan yakni melakukan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 harus disiasati dengan memaksimalkan peran media sosial. Semua kader harus menjadi penunjang terutama di area perbatasan namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu Satgas Bapilu Sumatera 3, Imer Darius juga mewaspadai praktek politik uang. Jadi ini semua dipengaruhi oleh dua hal, perilaku politik ini, ya masyarakatnya sendiri, kemudian juga politisinya, jadi dua-duanya. Dan bahwa situasi ini tentu akan berpengaruh terhadap proses pemenangan, saya kira realitasnya memang kadang-kadang seperti itu. Tapi saya yakin bahwa masyarakat ini semakin hari semakin cerdas. Mereka tidak mau mempertaruhkan masa depan itu
Dalam pilkada serentak, partai besutan AHY ini mengusung 4 pasang petahana dan 3 pasang penantang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ratusan nelayan di Kabupaten Ogan Ilir menerima paket konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas atau BBG. Program ini merupakan kerjasama Kementerian SDM bersama Komisi 7 DPR RI. Sedikitnya 617 nelayan yang tersebar di seluruh Kabupaten Ogan Ilir menerima paket konversi BBM ke BBG yang merupakan program Kementerian SDM bersama Komisi 7 DPR RI. Penyerahan tersebut dilakukan langsung oleh anggota DPR RI Komisi 7 Yulian Gunhar di pendopoan Rumah Dinas Bupati Ogan Ilir didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir Fahrudin. Selain itu juga diserahkan bibit dan benih ikan untuk wilayah restocking yang disebar di setiap rawa di desa masing-masing guna menjaga kelestarian ekosistem ikan perairan yang jumlahnya secara keseluruhan mencapai ratusan ribu ekor. Bantuan ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat terutama di masa pandemi seperti saat ini. Nelayan yang berhak menerima paket konversi tersebut yakni nelayan yang telah memiliki perahu bermesin bukan secara manual. Kemudian tinggal di perairan dan pekerjaannya memang betul-betul seorang nelayan. Kita sebagai anggota DPR RI memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang khususnya para nelayan. Konversi BBM ke BBG ya. Semoga bantuan ini bermanfaat buat masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kan Bu ya, mereka yang mempunyai
perahu-perahu yang sudah bermesin minyak tadi. Tapi bagi mereka yang hanya sebatas tradisional itu tidak diberikan, Bu, karena ini konversi, jadi diganti itu, Bu. Ya. Mereka memang di daerah perairan dan sebagai nelayan tradisional, Ibu. Bibit benih itu kita gunakan untuk restocking di perairan-perairan yang ada di Ogan Ilir ini, Bu. Tadi. Kedepan program tersebut akan terus dikembangkan secara berkelanjutan sehingga membantu meningkatkan perekonomian keluarga nelayan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Gedung olahraga Perahu Kajang Kayu Agung diproyeksi menjadi venue event nasional bahkan internasional. Bangunan ikonik berbentuk perahu kajang kembali menggelar ajang bergengsi yakni turnamen biliar untuk menjaring pebiliar Sumsel dengan harapan berprestasi nasional. Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Kabupaten Oki menggelar turnamen terbuka yang diikuti peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Sedikitnya 206 peserta meramaikan pertandingan yang digelar dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan peringatan Hari Pahlawan Selasa 10 hingga 16 November 2020. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Oki Muhammad Refli mengatakan GOR Perahu Kajang diharapkan ditetapkan venue event nasional maupun internasional mendukung Jakabaring Sport City di Palembang. Akses tol Kayu Agung Palembang menjadi pendukung GOR ini layak menggelar event bergengsi. Agar setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia termasuk Ogan Komering Ilir ini harus memiliki cabang olahraga unggulan. Nah, melihat potensi yang ada, kami pikir cabang olahraga biliar ini akan menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di Kabupaten Oki, dan kami berpikir jauh ke depan bukan hanya di Kabupaten Oki, untuk di Sumatera Selatan olahraga biliar ini bisa jadi andalan Oki dan Sumatera Selatan. Turnamen ini dibuka oleh Wakil Bupati Oki M. Ja'far Sodik usai membuka turnamen biliar yang pertama kali digelar di Oki. Ia mengatakan GOR Perahu Kajang pantas menjadi pusat pencetak atlet berprestasi baik dari biliar maupun cabur lainnya. Bahkan biliar akan menjadi cabang olahraga andalan bagi Kabupaten Oki demi mengangkat prestasi Oki maupun provinsi lainnya. Dari Ogan Komering Ilir, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Anda kembali lagi bersama kami dalam iNews Sumsel, pemirsa. Persatuan Wartawan Indonesia 4 Lawang bersama Polres 4 Lawang menggelar lomba fotografi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun 2020 kemarin.
Setelah melalui tahapan penjurian, berdasarkan banyaknya warganet yang menyukai foto peserta lomba di media sosial Facebook maupun Instagram, PWI 4 Lawang kemudian menetapkan para pemenang lomba fotografi. Lomba fotografi tingkat pelajar dan umum dengan mengambil tema Polri bersama Pemuda memutus rantai COVID-19 digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 yang digelar oleh PWI 4 Lawang bersama Polres 4 Lawang sejak 10 Oktober sampai 25 Oktober lalu. Lomba fotografi bertujuan untuk mengasah kreativitas di kalangan para pemuda dan pelajar di Kabupaten 4 Lawang. Penyerahan hadiah kepada 8 orang pemenang lomba fotografi diserahkan langsung oleh Kapolres 4 Lawang, AKBP Wahyu didampingi Wakapolres Kompol Indarmawan dan para pejabat utama Polres 4 Lawang beserta seluruh pengurus PWI Kabupaten 4 Lawang. Kategori pemenang penerima hadiah berdasarkan kategori pelajar 3 orang pemenang, kategori umum 3 orang pemenang, dan kategori pemenang favorit 2 orang pemenang. Dengan harapan ke depan adik-adik pelajar baik yang tadi sudah menang walaupun dan yang lain-lain juga bisa menjadi motivasi tersendiri untuk memacu karyanya. Alhamdulillah kerjasama yang baik, kemitraan yang baik antara Polres Palawang dan PWI bisa terjaga sampai ke depannya. Kapolres 4 Lawang dalam sambutannya mengajak pemuda dan pelajar di 4 Lawang untuk berperan aktif dalam memutus rantai COVID-19. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020, komunitas mobil tua membuka pameran Jeep lawas. Pameran Jeep ini sebagai upaya edukasi masyarakat tentang bagaimana merawat peninggalan barang-barang para pejuang bangsa. Berikut informasinya untuk Anda. Pameran mobil tua yang bertajuk Museum Negeri Sumatera Selatan menunjukkan kepedulian pecinta komunitas mobil tua dalam peringatan Hari Pahlawan 10 November 2020. Pameran ini digelar di halaman Museum Bala Putra Dewa Palembang dan ada beragam Jeep tua berasal dari negara-negara barat yang ditampilkan dalam pameran. Seperti Land Rover buatan Inggris tahun 1958 dan 1961, Jeep Willys buatan Amerika tahun 1944 dan 1952, Gas buatan Rusia, dan DKW buatan Jerman. Pameran ini juga sebagai upaya mengingatkan kembali kepada generasi muda tentang jasa-jasa pahlawan bangsa yang telah ikut berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya peninggalan para pejuang adalah kendaraan yang saat ini dirawat oleh para pecinta mobil tua yang dipamerkan di Museum Bala Putra Dewa. Jadi kepedulian kami dari Komunitas Pariwisata Palembang adalah kita mencoba mengingatkan kembali kepada generasi muda tentang jasa-jasa para pahlawan kita dalam hal merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Salah satu peninggalan dari perjuangan dari pahlawan adalah kendaraan-kendaraan Jeep yang sedang kita pamerkan di Museum Bala Putra Dewa sekarang ini. Mobil Jeep ini saya pikir lebih keren ya, lebih muatannya lebih maksudnya kuat kan di jalan yang terjal, terus di jalan yang ya pokoknya kuat dari ban, dari bentuknya juga kuat. Terus tahan lama. Kesini sama siapa Mbak? Sama teman-teman, kebetulan teman-teman lihat yang lain. Pameran mobil tua ini mencuri perhatian pengunjung baik hanya melihat atau bahkan mengabadikannya dengan bersuah foto di depan mobil tua yang memiliki sejarah perjuangan para pahlawan bangsa. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan iNews Sumsel dari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.30 dan iNews Sumsel akhir pekan Sabtu dan Minggu pukul 10.30. Saya Ayu Felicia bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ini dia Sandiaga.
biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko